Perkenalkan, nama saya Fiona Patricia Situmorang, NIM 2405071037. Dengan saya Indriani Yesria Ampusunggu dengan NIM 2405071033. Dengan kelas BK1A, dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI CA. Di sini kami akan menjelaskan seputar pemakalan kami tentang perusahaan jasa yang telah kami wawancarai, yaitu Puji Laundry. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Dalam makalah ini, kami menyajikan pembahasan mengenai laporan keuangan akuntansi yang bergerak di bidang perusahaan jasa. Kenapa sih UMKM harus membuat laporan keuangan? Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi lainnya. Dalam era ekonomi yang semakin kompetitif, perusahaan di berbagai sektor, termasuk industri laundry, dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi salah satu alat utama untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha, karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Rumusan masalahnya ialah bagaimana cara membuat laporan keuangan menurut perusahaan Puji Laundry berdasarkan SAK-EMKM, dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan Puji Laundry berdasarkan SAK-EMKM. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang menyediakan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan barang. Yang menjadi fokus utama perusahaan jasa adalah pengalaman dan kepuasan pelanggan melalui layanan yang diberikan. Ciri-ciri perusahaan jasa ialah: 1. Pendapatan perusahaan berasal dari penjualan jasa. Kedua, tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik. Ketiga, kegiatan operasionalnya sudah menjual jasa. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari: 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan modal atau Capital Statement. 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial. 4. Laporan arus kas atau Cash Flow Statement. Kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Namun, pada proyek kali ini kami menggunakan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam menyusun laporan yang sederhana namun informatif. Laporan keuangan ini umumnya terdiri dari beberapa komponen utama antara lain: 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan atau Financial of Statement. 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dengan menggunakan SAK-EMKM, UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dan relevan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga memudahkan UMKM dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis mereka.
Berikut informasi perusahaan yang telah kami wawancarai. Nama perusahaan yaitu Fuji Laundry, alamatnya di Jalan Pembangunan nomor 20 Padambulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20115. Fuji Laundry adalah usaha jasa pribadi yang bergerak dalam bidang menjual jasa kepada orang lain, yaitu mencuci pakaian orang lain dengan harapan menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada pelanggan. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Fuji Laundry karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Perusahaan ini dijalankan oleh Nyonya Fuji sekaligus yang menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh 2 karyawannya. Perusahaan ini juga telah menetapkan harga orderan cucian pakaian sebesar 23.000 per tabung. Pelayanan yang diberikan Fuji Laundry sudah termasuk mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian. Berikut transaksi perusahaan Fuji Laundry. Saldo awal Fuji Laundry sebesar kas 6.130.000, perlengkapan 2.391.000, peralatan 11.479.000, mesin 80 juta, modal 100 juta. Transaksi selama bulan September 2024 yaitu pada tanggal 8 September menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 621.000 dari tanggal 2 September sampai 8 September. 9 September, Nyonya Fuji membayar biaya lain-lain sebesar 300.000. Pada tanggal 11 September, diterima uang dari langganan untuk jasa laundry sebesar 621.000 dari tanggal 9 September sampai 11 September. 12 September dibeli perlengkapan sebesar 915.000, baru dibayar 500.000. 13 September diterima uang dari langganan atas jasa laundry sebesar 690.000. Pada tanggal 14 September, dilunasi biaya perlengkapan untuk transaksi tanggal 12. 16 September, membeli perlengkapan usaha sebesar 815.000. 21 September diterima dari langganan untuk jasa laundry secara tunai sebesar 736.000 dari tanggal 14 September sampai 21 September. 22 September, Nyonya Fuji membayar biaya lain-lain sebesar 240.000. 24 September diterima uang dari langganan untuk jasa laundry sebesar 690.000 dari tanggal 22 September sampai 24 September. 25 September dibayar biaya listrik sebesar 900.000. 26 September diterima pembayaran dari langganan atas jasa laundry sebesar 874.000 dari tanggal 25 September sampai 26 September. Pada tanggal 29 September telah diselesaikan pekerjaan dan diterima tunai dari pelanggan sebesar 736.000 dari tanggal 27 September sampai 29 September. Pada tanggal 28 September dibayar gaji karyawan 2.400.000. Diminta, susunlah persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Berikut perencanaan akun yang akan dibuat untuk Fuji Laundry. Berikut penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Dalam membuat persamaan dasar akuntansi, langkah awalnya itu yang pertama, membuat sebuah kepala persamaan dasar akuntansinya yang terdiri dari yang pertama itu nama perusahaannya yaitu Fuji Laundry, yang kedua laporan ini laporan apa namanya yaitu laporan persamaan dasar akuntansi, yang ketiga pada periode keberapa, periode 30 September 2024, dan dalam satuan moneter apa perusahaan tersebut yaitu dalam satuan moneter rupiah. Dalam membuat persamaan dasar akuntansi, kita harus menentukan kotak bagian-bagian mana yang akan dimasukkan angka-angka yang kita akan kerjakan nantinya. Yang pertama, ada tanggal, harta yang terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, dan mesin. Sedangkan kewajiban dan modal yang terdiri dari utang usaha dan modal, dan juga disertai dengan keterangan.
Terlihat dari soal, saldo awal Fuji Laundry sebesar kas sebesar 6.130.000, yang dimana kas kita akan masukkan ke dalam kolom kas dengan tanggal 1 September. Dan perlengkapan 2.391.000 kita masukkan ke dalam kolom 2.391.000. Kolom peralatan sebesar 2.391.000. Dan mesin sebesar 11.479.000 kita masukkan ke dalam kolom peralatan. Mesin sebesar 80 juta kita masukkan ke dalam kolom mesin. Utang usaha tidak ada terdapat utang usaha, dan modal 100 juta. Modal awalnya sebesar 100 juta. Berikut transaksi selama bulan September 2024. Pada tanggal 8 September, Fuji Laundry menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 621.000 yang dimulai dari tanggal 2 September sampai tanggal 8 September. Nah, di sini dia akan menerima pendapatan jasa. Maka, jika dia menerima pendapatan jasa, kasnya bertambah dan modal bertambah, dan dengan keterangan pendapatan jasa. Lalu, kita melakukan yang namanya sebuah balance. Balance-nya antara jumlah pada tanggal 1 dan pada tanggal 8. Begitu juga seterusnya di bagian kas hingga modal. Pada tanggal 9, Nyonya Fuji membayar biaya lain-lain sebesar 300.000. Nah, ini kan dia Nyonya Fuji membayar biaya lain sebesar 300.000. Berarti yang bekerja pada saat itu adalah kasnya berkurang karena dia membayar. Lalu modalnya berkurang karena dia juga membayar, karena modal pada dasarnya akan bergerak apabila modal bertambah apabila adanya pendapatan dan berkurang apabila adanya beban. Dengan keterangan beban lain-lain, maka kita sama dengan hal yang pertama tadi, kita melakukan yang namanya balance. Pada tanggal 11, diterima uang dari langganan untuk jasa laundry sebesar 621.000 yang terhitung dari tanggal 9 September sampai 11 September. Sama halnya yang seperti saya bilang tadi, kalau dia modal bergerak ketika adanya pendapatan, maka di sini pada tanggal 11 yang bergerak adalah kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah dengan keterangan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa. Lalu balance. Pokoknya setiap melakukan transaksi kita harus melakukan yang namanya balance. Lalu pada tanggal 12 September, Nyonya Fuji membeli perlengkapan sebesar 915.000 dan baru dibayar 500.000. Berarti pada saat ini Nyonya Fuji kan membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah, dengan kasnya berkurang 500.000 karena baru dibayarnya 500.000 dan utangnya sebesar 415.000. Berarti yang bergerak di sini di bagian kas berkurang 500.000 karena dia baru dibayar 500.000. Lalu peralatannya bertambah karena baru dibeli. Lalu utang usahanya bertambah karena dia kan membayar 500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Di sini modal tidak bergerak karena titik kunci pada awalnya ialah modal akan bergerak apabila mendapat pendapatan dan modal bergerak akan ketika mendapat pendapatan dan beban berkurang. Balance. Pada tanggal 13, diterima uang dari langganan atas jasa laundry sebesar 690.000. Maka pada tanggal 13 yang bergerak adalah di bagian kas dan modal, dan keterangannya pendapatan lain-lain. Lalu sama seperti halnya lagi, lakukan yang namanya balance. Pada tanggal 14,
Dilunasi biaya perlengkapan untuk transaksi tanggal 12. Berarti pada tanggal 14 September itu yang bergerak adalah di bagian kas dan di bagian utang usaha. Karena apa kasnya berkurang? Karena dia akan membayar utang. Membayar utang itu otomatis menggunakan kas, lalu utangnya berkurang. Setelah itu, lakukan balance. Pada tanggal 16, membeli perlengkapan usaha sebesar 815.000. Pada tanggal 16 ini, yang bergerak adalah di bidang kas, di kolom kas, dan di kolom perlengkapan. Perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang. Setelahnya, lakukan balance. Lalu, pada tanggal 21, diterima dari langganan untuk jasa laundry secara tunai sebesar 736.000 yang terhitung dari tanggal 14 sampai 21 September. Maka pada tanggal 21 ini yang bergerak adalah di bidang kas bertambah dan modal bertambah dengan keterangan pendapatan jasa. Setelahnya seperti biasa kita melakukan yang namanya balance. Tanggal 22. Nyonya Fuji membayar biaya lain-lain sebesar 240.000. Karena dia biaya lain-lain atau biaya tidak terduga atau seperti molto, sabun, dan lain-lainnya, maka yang bergerak adalah kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Lalu lakukan balance. Pada tanggal 24, diterima uang dari langganan untuk jasa laundry sebesar 690.000 terhitung dari tanggal 22 sampai 24. Maka yang bergerak di sini adalah di bidang kas, di kolom kas, dan di kolom modal dengan keterangan pendapatan jasa. Dan yang lainnya itu tetap. Lakukan balance. Pada tanggal 25, dibayar biaya listrik sebesar 900.000. Pada tanggal 25, yang bergerak adalah di bidang di kolom kas dan di kolom modal dengan keterangan beban listrik. Kas berkurang dan modal berkurang. Lakukan balance. Tanggal 26, dengan transaksi diterima pembayaran dari langganan untuk jasa laundry sebesar 690.000. Diterima pembayaran dari langganan atas jasa laundry sebesar 874.000 dari tanggal 25 sampai 26. Maka yang bergerak adalah di kas dan di modal dengan keterangan pendapatan jasa. Kas bertambah dan modal bertambah dan lakukan balance. Pada tanggal 29, telah diselesaikan pekerjaan dan diterima tunai dari pelanggan sebesar 736.000 terhitung dari tanggal 27 sampai 29. Maka yang bergerak adalah di kolom kas. Kasnya bertambah karena mendapatkan pendapatan dan juga modalnya bertambah karena juga mendapatkan pendapatan dengan keterangan pendapatan jasa. Pada tanggal 30, dibayar gaji para karyawan sebesar 2.400.000. Pada tanggal 30 ini, gaji yang bergerak adalah di bidang kas. Di bidang kas, kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang karena telah dibayar beban gaji dengan keterangan beban gaji. Dan terakhir, lakukan balance. Lalu, totalkan di bagian harta yang awalnya tadi terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, dan mesin, ditotalkan keseluruhannya yang bawah.
ini, lalu dapatnya sebesar Rp101.128.000. Sedangkan dan juga kewajiban dan modal atau utang usaha dan modal kita totalkan dapatnya juga Rp101.128.000 dan hasilnya adalah balance. Setelah menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi atau profit and loss statement. Jadi, data-data yang ada di persamaan dasar akuntansi ini akan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Sebelum membuat laporan laba rugi, seperti biasa kita harus membuat nama perusahaan, yaitu Fuji Laundry, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 30 September 2024 dan dalam satuan moneter yaitu rupiah. Yang pertama pendapatan jasa. Kita lihat di persamaan dasar akuntansi yaitu pada tanggal 8 pendapatan jasa sebesar 621.000 ditambah pada tanggal 11 621.000 ditambah tanggal 13 690, tanggal 21 736, tanggal 24 690, tanggal 26 874, tanggal 29 736. Jadi total pendapatan jasa ialah 4.968.000. Kemudian beban terdiri dari beban gaji 2.400.000 pada tanggal 30, beban listrik pada tanggal 25 yaitu 900.000 dan beban lain-lain pada tanggal 9 300.000 dan pada tanggal 22 240 totalnya menjadi 540.000. Jadi total beban yaitu 3.840, pendapatan sebelum bunga dan pajak yaitu 4.968.000 dikurang 3.840. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak yaitu 1.128.000. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain itu 0, beban lain-lain 0, total pendapatan lain-lain dan beban 0. Pendapatan sebelum pajak yaitu 1.128.000. Pajaknya 0, jadi labanya sebesar 1.128.000. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Jadi, laporan perubahan posisi keuangan ini kami buat bentuk T, yang di sebelah kiri terdiri dari harta, di sebelah kanan kewajiban. Sebelum membuat laporan perubahan posisi keuangan, seperti biasa kita harus membuat nama perusahaan Fuji Laundry laporan posisi keuangan periode 30 September 2024 dan dalam satuan moneter rupiah. 1. Harta 1.1 harta lancar 1.1.1 kas. Kita lihat di persamaan dasar akuntansi yaitu 5.528.000. Selanjutnya, perlengkapan kita lihat juga di persamaan dasar akuntansi yaitu 4.121.000. Jadi total harta lancar yaitu 9.649.000. 1.2 itu harta tetap, 1.2.4 yaitu mesin sebesar 80 juta. Peralatan sebesar 11.479.000. Total harta tetap yaitu 91.479.000.
Total harta 9.649 ditambah 91.479.000 yaitu menjadi 101.128.000. 2. Kewajiban 2.1 Kewajiban lancar 2.11 Hutang usaha Fuji Laundry tidak memiliki hutang usaha. Total kewajiban lancar 0, 2.2 kewajiban tetap 0, total kewajiban 0, 3 owner capital 3.1.1 modalnya sebesar 100 juta, laba bersih kita lihat dari laporan laba yaitu sebesar 1.128.000. Jadi, total modal yaitu 101.128.000. Total kewajiban dan modal 101.128.000. Kemudian, catatan atas laporan keuangan. Fuji Laundry, catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 30 September 2024 dalam rupiah. Yang pertama ada informasi umum. Fuji Laundry bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Jalan Pembangunan nomor 20 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20115. Berdiri sejak tahun 2017, kepemilikan usaha 100% modal dari Fuji Laundry karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Harga yang ditetapkan Fuji Laundry untuk orderan adalah 23.000 per tabung. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan umum. Laporan keuangan Fuji Laundry disusun berdasarkan SAK EMKM, yaitu laporan laba rugi, profit and loss statement, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang kedua, laporan perubahan posisi keuangan atau statement of financial position dan catatan atas laporan keuangan. Yang B, dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. Kas dan setoran kas terdiri dari uang tunai. Yang D, harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh Fuji Laundry berupa perlengkapan seperti deterjen, pewangi, plastik pembungkus pakaian, parfum, dan pemutih pakaian. Harta tetap terdiri dari harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Saat ini aset tetap yang digunakan perusahaan Fuji Laundry berupa peralatan seperti mesin cuci, setrika uap, dan meja dan kursi. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. G. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. Yang ketiga, sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Yang pertama, risikonya itu ada dua. Yang pertama, aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap, yang ini berupa mesin cuci dan setrika uap. Apabila mengalami kerusakan, maka perusahaan jasa tidak mendapat pendapatan jasa. Yang B, pendapatan. Pendapatan jasa diperoleh ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan apabila perusahaan jasa buka. Namun jika perusahaan jasa tutup, maka pendapatan jasa tidak diperoleh. Oke, di bab selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Fuji Laundry, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi atau profit and loss statement, laporan posisi keuangan,
Statement of Financial Position, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan Fuji Laundry, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai tahap penyusutan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan keuangannya dengan menggunakan informasi bahwa modal awal Fuji Laundry sebesar 100 juta ribu rupiah dan hasil dari yang dilakukan pencatatan laporan keuangan periode September 2024, Fuji Laundry tidak mengalami kerugian, melainkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar 1.128.000. Saran: berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik perusahaan Fuji Laundry, maka penulis ingin beberapa saran diantaranya. 1. Dalam hal pelaksanaan perusahaan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Yang kedua, penulis menyarankan perusahaan dapat membuat siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang biasanya agar perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami laba dan rugi. Berikut daftar publikasi gambar yang telah kami lakukan wawancarai. Tampak ke depan perusahaan, ada peralatan dan perlengkapan perusahaan. Gambar ketiga, dokumentasi dengan pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, dokumentasi penyerahan stempel kepada perusahaan.